Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari surat Efesus pasal 6 ayat 10-24. Namun demikian, saya hanya akan membacakan ayat 10-13 dan tanggung jawab Bapak Ibu untuk membaca ayat-ayat yang selanjutnya. Demikian firman Tuhan bagi kita. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan frasa akhirnya saudara-saudaraku. Dengan kata-kata ini, Paulus akan segera mengakhiri suratnya, yaitu sebuah surat yang dengan sangat indah menjelaskan tentang apa yang kita miliki di dalam Kristus, yaitu segala berkat rohani di dalam surga. Surat yang menjelaskan tentang kedudukan kita di dalam Kristus, yaitu sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Dan surat yang menjelaskan tentang tujuan kita di dalam Kristus, yaitu hidup dalam kebenaran, berpadanan dengan panggilan kita, seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, untuk dapat hidup berpadanan dengan Injil inilah, maka Paulus menyatakan bahwa setiap orang percaya harus menjadi kuat di dalam Tuhan. Mari kita akan bersama-sama belajar tentang menjadi kuat di dalam Tuhan, sebagaimana yang Paulus maksudkan dalam ayat-ayat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertama-tama perhatikan bahwa sumber kekuatan kita berasal dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Paulus menekankan bahwa ada kekuatan dan kuasa bagi setiap orang yang percaya melampaui kekuatan dan kuasa yang mereka miliki. Kekuatan ini berasal dari seluruh perlengkapan senjata Allah. Senjata yang Allah berikan kepada kita, senjata yang harus kita gunakan. Guna kekuatan dari Tuhan ini bagi kita adalah pertama-tama agar kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis memiliki banyak tipu muslihat. Iblis memiliki kesenangan untuk menyesatkan kita. Namun demikian, yang terutama, kita tidak boleh mengabaikan maksud iblis. Sebagai contoh, iblis bermaksud membuat kita mengikuti ajaran-ajaran sesat, membawa kita untuk hidup menuruti keinginan daging dan pikiran kita yang jahat. Dan iblis berusaha untuk membawa penderitaan kepada mereka yang melakukan kebaikan. Untuk dapat melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara ini, kita tidak hanya melawan iblis, tetapi semua roh-roh jahat di bawah pimpinannya yang sementara bekerja dengan luar biasa saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Efesus pasal 6 ayat 14-20 kita melihat sifat-sifat kekuatan yang berasal dari Tuhan ini, yaitu seluruh perlengkapan senjata Allah yang akan membuat kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis dan dapat bertahan pada hari yang jahat. Kita tidak membutuhkan salah satu dari senjata Allah, tetapi kita membutuhkan seluruh senjata Allah.
Seluruh senjata Allah itu meliputi kebenaran yang fungsinya seperti ikat pinggang. Kebenaran akan memberikan kepada kita tujuan dan arah dalam kehidupan ini. Kebenaran juga akan membebaskan kita dari dosa yang menyerang kita. Yang berikutnya adalah keadilan yang akan melindungi kita seperti baju sirah. Melakukan keadilan akan menjaga hati kita, tetapi hidup yang jahat akan menimbulkan rasa bersalah dalam diri kita. Selanjutnya adalah Injil damai sejahtera, yang adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Injil harus diberitakan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Selanjutnya adalah iman, yang adalah perisai bagi kita. Iman yang teguh dapat melindungi kita dari panah api si jahat, yaitu ajaran sesat, kesenangan duniawi, dan penganiayaan. Iman ini datangnya dari firman Allah. Berikutnya adalah keselamatan sebagai ketopong bagi kita. Paulus berkata bahwa kita harus berketopongkan pengharapan akan keselamatan. Pengharapan akan keselamatan akan menjaga kita dari kekecewaan dan ketakutan. Berikutnya adalah firman Allah yang adalah pedang roh. Ini adalah senjata untuk melawan, menyerang dalam peperangan. Yang selanjutnya adalah doa, yang berarti kita harus selalu waspada, selalu berjaga-jaga. Dengan berdoa, kita tidak akan jatuh dalam pencobaan. Kita juga harus berdoa untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kuat di dalam Tuhan dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah yang telah disediakan bagi kita, agar kita dapat melawan kuasa-kuasa kegelapan dan dapat bertahan pada masa-masa kesukaran. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.